Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis akidah dan akhlak dalam kisah teladan para ulama. Yang pertama itu adalah Kiai Khalil Al-Bangkalani. Terlebih dahulu kita mengenal biografi Kiai Khalil Bangkalani ini, di mana Muhammad Khalil atau biasa dipanggil Kiai Khalil Bangkalan lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau ialah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, tepatnya di Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu perangkat Islam seperti Nahwu sebelum berangkat ke Mekah. Dan beliau belajar di Madura dan Jawa sebelum berangkat ke Mekah, di mana beliau ini belajar pada Guru Dawu. Nah, setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Mekah. Beliau belajar ilmu qiraah sampai di Mekah. Dan setelah kembalinya ke tanah air, beliau pun menikah dengan seorang putri dari Raden Ledrovati setelah kembali dari Mekah. Selama hidup beliau telah menuliskan beberapa kitab, yaitu Al-Matan Asy-Syarif, As-Silah fil Al-Baya Al-Nikah, Sada Ad-Daraini fi As-Sholati A'ala Nabi As-Sokalaini. Selanjutnya itu adalah keteladanan Kiai Khalil Bangkalani. Yang pertama itu adalah pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Ternyata Kiai Khalil Bangkalani juga selalu berusaha di dalam mencari ilmu, di mana Kiai Holil ialah seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti pada saat beliau di Jawa, Holil tak pernah membebani orang tua atau pengasuhnya, itu Nyai Maryam. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon, penyalin naskah kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Mekah. Setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Setelah pulang dari Mekah, Kiai Khalil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulang ilmu yang telah dilaluinya selama belasan tahun. Jadi beliau dalam mencari ilmu itu selalu berusaha dan tidak membanding orang tuanya. Dari situ kita bisa melihat yaitu pantang menyerah dan selalu berusaha dari Kiai Khalil Bangkalani. Yang kedua itu adalah ketulusan dalam beramal, di mana ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Khalil, tetapi mereka hanya memiliki bentol ubi-ubian talas untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Akhirnya, keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba di kediaman, Pak Kiai Khalil menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian mengaturkan bawaannya, dan Kiai Khalil menerima dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin makan bentol." Lantas Kiai Khalil meminta kaula pembantu dalam bahasa Jawa untuk memasaknya. Kiai Khalil pun memakan dengan lahap di hadapan suami istri yang belum diizinkan pulang tersebut. Pasangan suami istri itu pun senang melihat Khalil menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya. Nah, setelah kejadian itu, sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali lagi dengan membawa bentol lebih banyak lagi. Tapi sampainya di kediaman Pak Kiai, Kiai Khalil tidak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan oleh-oleh bentol yang dibawa mereka ditolak dan diminta untuk membawanya pulang kembali. Nah, dari situ kita bisa melihat ketulusan beliau dalam beramal tersebut. Beliau tidak hanya melihat dari apa yang akan kita bawa, akan tetapi niat yang kita tujukan kepada Kiai Khalil Bangkalani tersebut. Yang ketiga itu adalah biografi dari Kiai Hashim Asy'ari. Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdullah Halim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Fattah bin Maulana Ishaq atau kerap dipanggil dengan Kiai Hashim. Dilahirkan pada tanggal Februari 1871 di Desa Gedang, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir di pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, yaitu Kiai Usman yang didirikan pada akhir abad ke-19. Beliau adalah anak ketiga dari pasangan Halimah yang silsilahnya sampai pada Brawijaya VI, dan Ahmad Asy'ari yang silsilahnya sampai pada Joko Tingkir. Jadi beliau ini termasuk pada darah biru, yaitu latar belakangnya itu dari kerajaan. Sedang sejak kecil, tanda-tanda kecerdasan dan kekokohan terlihat pada beliau, seperti pada umur ke-13, beliau berani menjadi guru-guru pengganti di pesantren untuk mengajar santri-santri yang tidak sedikit yang lebih tua. Yang dimana Kiai ini juga pada umur ke-13 itu sudah menjadi guru pengganti di pesantren. Dan murid-muridnya itu adalah umurnya itu lebih tua dari dia. Nah, pada umur ke-15 pun beliau mulai pergi menuntut ilmu ke berbagai pesantren di Jawa dan Madura, dimulai dari pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan, Tuban, pesantren Tenggilis, Semarang, dan Kademangan.
Bangkalan. Di kota Bangkalan beliau diasuh oleh ulama yang terkenal di Madura yaitu Kiai Kholil atau sering dipanggil dengan Kiai Kholil Al-Bangkalan. Ternyata sebelumnya itu Kiai Khalil Al-Bangkalan ini sudah mengajarkan yaitu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, setelah di pesantren Kademangan, beliau berpindah dari lagi pada tahun 1891 ke pesantren Siwalan Sidoarjo dalam asuhan Kiai Yakub. Beliau juga belajar di Jawa dan Madura itu dan lanjut lagi beliau belajar di kota Mekah. Dan beliau Kiai Hasyim Asy'ari juga seorang yang selalu berusaha yaitu seorang pedagang dan petani. Dan beliau juga hasil dari pedagang dan petaninya itu didirikan menjadi pesantren. Nah, keteladanan yang kita ambil dari Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah yang pertama berhikmat kepada guru. Ada cerita yang cukup mengagumkan tatkala Kiai Hasyim bersama dengan Kiai Kholil. Suatu hari beliau melihat Kiai Kholil bersedih, beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Kiai Kholil. Dan Kiai Kholil pun menjawab bahwa cincin istrinya itu jatuh di WC. Kiai Hasyim pun mengusulkan agar Kiai Kholil itu memberi cincin yang baru. Akan tetapi Kiai Kholil menjawab bahwa cincin itu yang diberikan oleh istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya pun Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Nah, dari kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dengan Kiai Khalil, baik semasa menjadi santrinya maupun jadi gurunya. Nah, di situ kita bisa melihat hikmatnya Kiai Hasyim Asy'ari itu kepada gurunya, walaupun sudah tidak menjadi gurunya semasa di pesantren. Akan tetapi walaupun sudah tidak menjadi santri oleh Kiai Khalil Bangkalani, Kiai Hasyim Asy'ari tetap berkhidmat kepada gurunya. Yang kedua itu adalah berkhidmat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata tidak dalam keislaman juga ataupun tidak dalam gurunya dia berkhidmat, akan tetapi Kiai Hasyim Asy'ari ini termasuk orang pelopor dalam kemerdekaan Indonesia, yang dimana salah satunya itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari menjadikan Islam itu sebagai dasar Indonesia, yang dimana yaitu pada Kiai Hasyim Asy'ari yang memberi fatwa bahwa Hindia Belanda adalah Darussalam karena memberi kebebasan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi ketika kita dalam proses mendirikan negara, beliau memfatwakan untuk berjuang supaya Islam menjadi dasar negara. Dan seperti saat Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa jihad pada 17 September 1945 yang berbunyi, yang pertama itu adalah hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardu ain bagi setiap orang yang Islam yang mungkin meskipun bagi orang kafir. Yang kedua itu adalah hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotannya adalah mati syahid. Yang ketiga itu adalah hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Itulah fatwa jihad yang diberikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, selanjutnya itu adalah pengukuhan resolusi jihad digelar dalam rapat para ulama se-Jawa dan Madura pada tanggal 22 Oktober 1945. Pengukuhan tersebut ditutup oleh pidato Kiai Hasyim yang berbunyi, apakah ada dan kita orang yang suka ketinggalan tidak turut berjuang pada waktu-waktu ini, dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah. Demikianlah maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membelah kedaulatannya dengan segala kekuatan dan kesanggupan yang ada pada mereka. Tidak akan surut seujung rambut pun barang siapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, berarti memecah kebulatan umat yang mengacau barisannya. Pancunglah leher mereka dengan pedang siapapun orangnya. Fatwa resolusi jihad pun disebarluaskan dan dengannya mampu menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan dan mengusir penjajahan kembali oleh Belanda. Fatwa tersebut menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban agama. Itulah perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari pada kemerdekaan Indonesia yang menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia, dan beliau juga termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari ini. Yang ketiga itu adalah pendidikan pesantren karakter kebangsaan, di mana
Kiai Hasyim Asy'ari ini mendirikan pesantrennya itu berkarakter kebangsaan. Yang pertama, pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri, bukan hanya dalam sosial ekonomi dan politik, tapi juga dalam kebudayaan dan kerja pengetahuan. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak bangsa se-Nusantara, apapun suku, latar belakang, dan agamanya. Di sini pesantren itu Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan agar pesantrennya itu untuk bergaul itu tidak memperhatikan latar belakangnya itu bagaimana, rasnya, sukunya. Jadi di sini itu adalah menggambarkan toleransi dalam bergaul. Nah, yang ketiga itu adalah pengetahuan diabadikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa ini. Itu sebabnya pesantren mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara yang akan menjadi alat perekat, pertahanan, dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini. Yang keempat adalah karena pergaulannya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan dunia di Samudra Hindia, orang-orang pesantren juga mengajarkan anak-anak bangsa ini cara-cara menghadapi dan bersiasat dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan orang-orang Eropa, kini Amerika yang berniat menguasai wilayah di Asia Tenggara. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini sudah memperhatikan atau mempersiapkan segala itu santrinya itu dengan pelopor kebangsaan, di mana Kiai Hasyim Asy'ari juga banyak koneksinya di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, yang kelima itu adalah orang-orang pesantren juga mengajarkan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya di negeri ini. Itu sebabnya pesantren hadir di dekat sumber-sumber mata air dan sumber-sumber kekayaan alam. Berarti pendidikan pesantren yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini juga banyak yang harus diambil, tidak hanya kepada keagamaan Islam saja, akan tetapi yaitu kepada berkarakter kebangsaan, pengetahuan yang umum, kebudayaan, cara bergaulnya itu bagaimana, dan mengajarkan anak-anaknya itu menghadapi dan bersiasat, mungkin itu menghadapi bagaimana cara yaitu, kepada orang luar ataupun, seperti ada tadi Eropa ataupun, dari luar negeri itu, bagaimana santri itu menghadapinya. Di situ Kiai Hasyim mengajarkan bagaimana santrinya itu mengajarkan. Jadi, Kiai Hasyim Asy'ari sudah memperhatikan dan mempersiapkannya itu santri-santri bangsa negara itu untuk menjadi pemuda-pemudi yang membela negara Indonesia. Dengan persiapannya itu adalah dengan dari pesantren pendidikan yang adanya kaitannya dengan keagamaan Islam. Dan beliau Kiai Hasyim Asy'ari ini juga termasuk orang yang pelopor dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bisa mencontoh beliau Kiai Hasyim Asy'ari ini dari segi pengetahuan, dari segi kekuatan dalam pelopor Indonesia, dan bagaimana dia berusaha mempelajari Islam itu dari Jawa, Madura, sampai ke Mekah pun beliau juga mempelajari keislaman ataupun ilmu-ilmu tidak hanya keislaman saja, akan tetapi kepada pengetahuan, yaitu mempelopori kebangsaan Indonesia itu sudah termasuk perjuangan yang sangat besar ya, di mana Kiai Hasyim Asy'ari ini berhasil menjadikan dasar negara itu adalah jadi dari dasar negara dari agama Islam yang dimana mungkin dari Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Pancasila yaitu sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah berketuhanan kepada Yang Maha Esa ya. Berarti kan itu sudah termasuk perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dalam membuat dasar negara itu dari agama Islam. Karena dia sudah termasuk belajar dari Mekah dan dia pun belajar di Mekah sana dan ilmunya itu sangat banyak ya. Dan juga beliau lanjut ke tanah air juga itu menjadi seorang pedagang yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada neko-neko dalam pedagang tersebut. Dan beliau juga itu sebagai pedagang tapi juga sebagai petani, dan beliau juga dalam petani tersebut sukses dalam petani tersebut, di mana dia juga dari kumpulan-kumpulan pedagangnya itu dia mengumpulkan duitnya untuk membangun pesantren-pesantren, di mana santrinya itu sudah banyak, yaitu dia
melanjutkan pendidikan-pendidikan bagi pemuda-pemudi Indonesia. Nah, mungkin itulah penjelasan dari analisis akidah dan akhlak keteladanan para ulama. Mungkin kita bisa mencontoh keteladanan dari ulama tersebut. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.